Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas permutasi siklis. Nah, kenapa disebut permutasi siklis? Karena dari pengertiannya adalah susunan dalam bentuk lingkaran. Nah, coba misalkan kita pikirkan, ada 3 orang duduk dalam lingkaran. Nah, kalau misalkan kita anggap eh, tempat duduk ini sejajar dulu, berarti nanti di sini tuh eh, ada 3 kemungkinan, ada 2, ada 1, nanti 3 kali 2 kali 1, nanti ini ada 6 cara. Kalau ini dianggapnya sejajar. Nah, tapi karena di sini adalah permutasi siklis yang artinya duduknya melingkar, nanti di sini akan ada posisi-posisi itu yang sama aja tapi dihitungnya beda. Kayak misalkan ABC, ABC, ABC ini kan dihitungnya sama aja kan. Nanti bakalan ada 3 bentuk yang dia tuh sama aja, tapi karena kita kaliin 3, 2, 1, kalau dia sejajar itu dihitungnya beda, tapi kalau misalkan dia lingkaran kayak gini, itu dihitungnya sama. Nah, makanya muncul rumus 3 faktorial per 3 aja. Nah, berarti ini sama aja 3 faktorial, maaf, berarti 3 kali 2 kali 1 per 3. Coret aja 3-nya, berarti sama aja 2. Berarti jawabannya cuman bakal ada 2 susunan kalau dia siklis. Nah, karena dari sini maka bakal ada rumusnya ini. Rumus dari permutasi siklis adalah kalau misalkan ada n objek yang bakal duduk melingkar, maka dia tinggal n-1 faktorial. Contoh misalkan misalkan di sini ada 6 orang nih. Dia pengen ngadain rapat, duduknya melingkar di meja bundar. Nah, maka jawabannya adalah tinggal 6 kurang 1 faktorial. Atau berarti sama aja 5 faktorial. Nah, semudah itu kan. Kita ke contoh soal nomor 1. Banyak cara 5 orang duduk pada kursi melingkar jika 2 di antara mereka ingin duduk berdekatan. Jadi ada 5 orang nih duduk di kursi melingkar, tapi yang 2 ini nih nggak mau kepisah. Nah, kan kalau rumus dasarnya n-1 faktorial kan, karena 2 orang nggak mau kepisah, kan ada 5 nih. A, B, C, D, sama E. Ini kan 5 orang kan. Misalkan yang nggak mau kepisah itu si AB nih. A sama B nggak mau kepisah. Nah, karena dia nggak mau kepisah, ini kita hitung aja 1 orang yang sama. Jadi ini orangnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini sama aja kayak ada 4 orang aja. Nah, karena rumusnya n-1 faktorial, berarti ini 4 dikurang 1 faktorial. Nah, kayak gitu. Tapi di sini adalah muncul masalah kan, si AB itu kan duduknya, walaupun dia nggak kepisah, dia bisa duduknya AB, bisa duduknya BA kan, posisinya. Nah, itu bakal posisi yang berbeda. Maka dikali lagi sama 2 faktorial. Jadinya 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, 2 faktorial ini nih gara-gara si AB ini nih nggak mau kepisah nih. Berarti 3 kali 2, ini 2 kali 1, ini kali 1 juga. Berarti sama aja 12, kayak gitu. Nah, yang nomor 2, 10 orang akan rapat pada meja bundar. Banyak cara mereka duduk. Yang pertama, A, posisinya bebas. Maksudnya nggak ada syarat apa-apa. Berarti langsung aja 10 dikurang 1 faktorial, berarti sama aja 9 faktorial. Ini yang A. Tetapi yang B, karena 3 orang tentu harus duduknya berdekatan, mungkin karena dia wakil ketua sekretaris, maksudnya dia harus berdekatan gitu duduknya. Makanya di sini dari 10 faktorial itu, kan orangnya ada 10 nih. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya, ini ada 10. Nah, misalkan si ABC ini nih orangnya nggak mau terpisah, harus berdekatan. Berarti ini dianggapnya 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti orangnya sama aja ada 8 orang kan dianggapnya. Berarti 8 faktorial 8 kurang 1 faktorial per, karena 3 orang ini harus berdekatan, maka dia dikali sama 3 faktorial. Berarti 7 faktorial dikali 3 faktorial. Jawabannya kayak gini. Nanti tinggal dihitung aja hasilnya berapa. Sampai situ paham kan? Intinya kalau dia misalkan 10 orang, terus 3 orangnya harus berdekatan, kalian tinggal 10 kurang 3 berapa, itu kan 7 faktorial, nanti dikali 3 faktorial, gampangnya gitu. Gampangnya nih yang B,
Ini kan ada 10. Si 3 harus duduknya berdekatan, berarti kurang 3 aja, berarti 7 kan. Berarti sama aja 7 faktorial. 7 faktorial dikali 3 faktorial. Kayak gitu aja. Nah, terus ini nomor 5. Banyak cara 6 orang duduk pada 4 kursi melingkar. Nah, di kasus ini kan biasanya tadi bangku sama kursi sama orangnya kan pas kan. Maksudnya 4 orang duduk di kursi melingkar. Nah, itu emang pas orangnya. Tapi di sini orangnya ada 6, tapi tempat duduknya ada 4. Nah, di sini itu ada 2 kasus. Yang pertama, cara milih 6 orang, cara milih 4 orang dari 6 orang. Nah, ini kasus kombinasi karena dari 6 dipilih 4. Itu kombinasi. Makanya kita gunakan rumus kombinasi. Dari 6 dipilih 4. Buat duduk di kursi melingkarnya itu. Berarti 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial kali 4 faktorial. Ini rumus kombinasi. Berarti 6, 5, 4. Ini kita jabarin sampai 4 faktorial karena, ini maaf bukan 2. 6 kurang 4. Berarti ini 2 faktorial, 4 faktorial. Atau nggak gini deh. Ini sama aja 6 faktorial per 2 faktorial, 4 faktorial. Nanti 6-nya kita jabarin sampai angka yang paling gede di bawahnya itu adalah 4. Berarti 6, 5, 4 faktorial. 2-nya kita jabarin 21, ini 4 faktorial. Tinggal coret aja. 2 sama 6, 3, ini sama dengan 15. Nah, 15 ini adalah cara milih 6 orang buat duduk di kursi melingkar yang orangnya ada 4. Nah, nanti orang ini kan 15 orang ini, 15 cara ini kan bakalan duduk nih di kursi melingkar kan 4 orang. Nah, baru nanti kita gunakan rumus siklis. Dari 4 orang, rumus siklis, permutasi siklis, itu kan dia rumusnya 4 min 1 faktorial. Berarti sama aja 3 faktorial, nih sama aja 3, 2, berarti 3, 2, 1, berarti 6. Nah, baru kalian kaliin. 15 ini cara milih orang duduk, cara milih 6 orang duduk di 4 kursi melingkar. Ini nih cara duduknya di kursi melingkar. Berarti 15 kali 6 itu sama dengan 90. Nah, ini nomor 5 itu udah gabungan antara kombinasi sama permutasi siklis. Seperti itu nanti contoh-contoh soalnya.